Selamat sore. Sore Ibu, Sore Apa Bu kabar semua, Lis. Ibu? baik Bu, Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. baik, luar biasa. Semoga kita sehat semua, penuh dengan semangat. Mana tangannya, Bu? Semangat, Amin. Semangat. amin. Semangat. Baik, Ibu, sebelum kita mulai presentasi kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan mulai presentasi kita. Kita ada kelompok 5. Saya sebelumnya memperkenalkan diri saya sendiri Lely Suryani, yang mana pada saat ini berperan sebagai moderator. Kemudian ada Bu Emena Goria, halo Bu, ya, Hai. sebagai narasumber kita. Kemudian ada Ibu Suwandi Dini Nisa Wardoyo, waduh namanya panjang sekali Bu. Hai Suwanti Bu. Dinar Nisa, ya hai. Ya, sebagai pemandu breaking kita nanti. Jadi nggak panjang-panjang lagi, mari kita persilakan Ibu narasumber kita, Ibu Emena Goria, untuk memaparkan materi prinsip dan prosedur alur tujuan pembelajaran. Kami persilakan Ibu. Oke, baik Ibu Lilis. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Lilis. Teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi ilmu dengan teman-teman untuk mempelajari tentang alur pembelajaran itu ya, alur pembelajaran. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya memandu pandangan kita bersama, kita ada baiknya melihat slide ini dulu ya. Nampak nggak semuanya? Nampak? Belum Ibu, Kelihatan nggak? Oke, ini kelihatan? nah sudah mulai Bu, Kelihatan? sudah Oke Bu, ya. iya Oke. Bu. Ini materinya tentang prinsip dan prosedur alur tujuan pembelajaran. Kemarin kita diskusikan ini bersama dan hari ini kita mencoba untuk mempresentasikannya ke sesama kita sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ada kekurangannya silakan kita koreksi untuk perbaikan kita bersama ya. Nah, Siap Ibu. sebelumnya untuk memberikan semangat kepada kita, tentu ada pertanyaan pematik, yaitu sama juga dengan pertanyaan pemancing. Sejauh mana pengetahuan dari kita semua tentang alur dan tujuan pembelajaran tersebut. Yang mau ditanyakan, apakah ibu-ibu sekalian sudah membuat alur tujuan pembelajaran selama ini? Ayo, udah buat belum? Atau kalau mau ngajar, ngajar aja. Gimana Ibu Dinar, Ibu Lilis? Mengalir aja Bu, tapi memang dibuat gitu. Iya, Ya, dibuat Bu, gimana? tapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Ya, peserta disesuaikan dengan didik. kebutuhan di sekolah ya. Iya Ibu. Oke, betul, baik sekali. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ibu-ibu ini sudah mengikuti prinsip ya, prinsip itu berarti dasar-dasar alur tujuan pembelajaran itu. Jadi kita udah nggak kerja sembarangan, harus ada prinsip-prinsip yang harus kita ikutin. Kira-kira gimana? Atau mengalir juga sesuai dengan kebutuhan? Gimana Bu Dinar? Kalau saya sih begitu Bu. Ya Bu Elis, mengalir juga ya. Tapi tetap Iya. Bu, tetap disesuaikan Bu dengan aturan alurnya sendiri. Iya betul. Cuma memang kalau untuk kedepannya berarti kita harus mengikuti prinsip-prinsip dari alur tujuan pembelajaran itu. Nah, adapun prinsip tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama mempunyai bahasa yang sederhana dan komunikatif. Berikutnya esensial dan konseptual, terus berkesinambungan secara terus-menerus, begitu mengoptimalkan 3 aspek kompetensi yang nanti mungkin ini bisa lebih kita pahami lagi. Terus yang kedua, prinsip yang belajar merdeka sesuai dengan pemangku kepentingan sekarang yang digadang-gadangkan, yaitu belajar penggerak, yang belajar bergerak ya kan. Nah, berikutnya ada operasional dan aplikasinya,
dan berikutnya lagi ada adaptif dan fleksibel. Nah, untuk hal-hal ini semua, ini memang prinsip yang harus kita punya selaku guru sebelum kita memberikan materi kepada siswa. Nah, tujuannya nanti agar mereka lebih mudah memahami dan maksud tujuan dari pembelajaran yang kita berikan kepada mereka tersebut. Sampai di sini kira-kira paham ya? Ya, Gimana Ibu. Bu Lilis? Gimana? Paham Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, yang berikutnya, prosedur penyusunannya itu tadi kan udah sampaikan tadi prinsip-prinsip alur tujuannya. Nah, sekarang kita harus melakukan prosedur untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, prosedur yang pertama melakukan CP. CP ini capaian pelayanan yang membuat materi, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini kita harus mampu membentuk ya, menganalisa capaian apa yang akan dihasilkan dari materi yang akan kita berikan. Ya. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan kompetensi di akhir fase, kompetensi sebelum yang perlu dikuasai peserta didik, sampai akhirnya nanti kompetensi akhirnya. Ya, apa yang dihasilkan dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, melakukan analisa setiap elemen ataupun sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran fase tersebut. Nah, di sini kita udah bisa mendiagnosis anak-anak itu, melakukan analisa ya. Analisa mungkin di sini proses asesmen awal diagnostik ya. Proses diagnostik kita udah bisa melakukan dari sini. Ya kan? Nah, yang keempat mana nih kok kenceng kali nih, udah kecapean kayaknya ya. Yang keempat, prosedur penyusunan. Kok saya nggak dapat yang keempat? Sebentar. Slide kelima, Ibu. Kok hilang dia? Mana dia ini? Slide keempat. Nah, ini Ya, keempat. ini, Ibu. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Nah, kompetensi-kompetensi apa yang dicapai pada siswa setelah melakukan pembelajaran itu, maka itu harus dirumuskan dulu tujuannya. Kenapa harus dirumuskan? Agar kita bisa lebih mudah mencapai target-target yang kita ingin buat kepada mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kompetensi yang mahir pada akhirnya. Nah, yang kelima, menyusun tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dilakukan dari hari ke hari. Nah, ini tujuan pembelajaran yang linier. Nah, keenam, menentukan lingkup materi dan materi yang utama setiap tujuan pembelajaran. Materi-materi apa yang paling penting harus kita ajarkan ke mereka, ya kan? Materi ruang lingkupnya itu yang bagaimana yang harus kita pemberitahuan kepada mereka. Nah, yang ketujuh, menentukan jam pelajaran yang diperlukan. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sangat ya, menentukan jam pelajaran yang dibutuhkan. Karena kan belajar yang merdeka itu kan menyesuaikan dengan keinginan peserta didik ya kan. Yeah. Jadi kita menentukan jam pelajaran yang dibutuhkan sama mereka. Nah, hal-hal yang perlu diingat dalam prinsip alur tujuan pembelajaran itu adalah pertama, perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran sehingga capaian pembelajaran dapat terarah dan terukur. Ini dapat dilakukan mungkin nanti dengan asesmen dan lain-lain. Ya kan, apakah sudah terukur atau bagaimana nanti akan dilakukan. Nah, berikutnya menggunakan kata kerja yang operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran untuk memfasilitasi guru dalam mengidentifikasikan indikator yang berpengaruh dalam penentuan materi dan asesmen baik formatif ataupun sumatif. Jadi ini dia, kalau asesmen formatif itu kan prosesnya, sumatif itu hasilnya nanti. Nah, di sini kita mungkin bisa diagnostik kebutuhannya bagaimana, ya kan? Nah, jadi inilah hal-hal yang perlu diingat dalam prinsip alur pembelajaran tersebut. Saya rasa ini dulu gambaran besar gambarannya dari materi
alur dan tujuan pembelajaran. Kira-kira dari yang saya sampaikan ini, Ibu Dinar, Ibu Lilis, ada yang mau dipertanyakan? Silahkan. Yuk. Saya dulu ya Bu ya. Ya. Izin ya Bu Dinar. Iya Bu, Duluan saya silakan nanya Bu. ya. Iya Bu. Oke. Tadi kan Ibu menyebutkan ada prinsip alur tujuan pembelajaran ya kan Bu ya? Ya kan? Kemudian tuh ada banyak tadi ya kan. Salah satunya tadi itu ada dia pengoptimalan 3 aspek kompetensi gitu loh kok. Saya mau tanya, optimalkan 3 aspek kompetensi itu yang kognitif, afektif dengan psikomotorik kan Bu, yang maksud Ibu kan ya Bu ya? Ya kan Bu? Nanti bisa kita iniin mengoptimalkan 3 aspek di situ itu ya bisa dari yang profil pelajar Pancasila itu misalnya kan yang mereka itu adalah aspek knowledge-nya, ilmu pengetahuannya. Coba kira-kira 7 dari profil pelajar Pancasila tuh udah paham nggak yang 7 itu? Mungkin Dinar bisa bantu yang 7 tadi. Jadi kita gini, artinya aspek kompetensi yang 3 ini itu adalah dia pengetahuan atau knowledge, baik itu skill ataupun keahliannya, keterampilannya, baru attitude sikap. Jadi mengkaitkan dengan 3 aspek yang penting itu tertuang dalam 7 profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin satu-satu Dinar bisa bahas, misalnya yang pertama kan berketuhanan gitu kan, itu aspek apa dia. Nah, gitu. Ya. Jadi di profil Pancasila itu ada 6 elemen Ibu. Jadi yang pertama itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, lalu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Ibu. Iya, betul. Nah, jadi dari situ Bu Lis, kita kan tuh mengoptimalkan 3, berarti kira-kira nih, misalnya gotong royong itu kan, yang ke poin yang ketiga itu. Nah, itu dia masuk kategori yang mana? Apakah skill, attitude, atau knowledge? Skill ya. Gotong royong. Kalau gotong royong sepertinya dia attitude, sikap kan? Oh iya Bu ya Bu. Iya Bu ya. Ya Bu. kan? Jadi dia yang 7 itu kita rangkum lagi jadi 3 aspeknya untuk aktualisasi dirinya nanti. Ya kan? Nah, terus misalnya kreatif gitu kan, kreatif itu masuk yang kemana? Ya? Nah, skill, nah ya seperti itu. Jadi memang tidak jauh dia dari prospek profil pelajar Pancasila ya kan? Saya rasa itu dari, atau mungkin ada tambahan dari yang lain, silahkan dari Dinar mungkin atas pertanyaan Ibu Lelis. Ya. Atau Bu Lis gimana? Udah paham belum? Ya Bu, udah paham saya Bu. Udah paham ya? Ada pertanyaan lanjutan lagi yang bisa kita diskusikan bersama? Saya Bu, saya ingin bertanya Bu mengenai prinsip alur tujuan pembelajaran juga. Nah di situ ada prinsip adaptif dan fleksibel. Itu maksudnya yang seperti apa ya Bu? Ibu Dina bertanya alurnya yang ini ya, adaptif dan fleksibel. Mungkin Bu Lilis bisa menjelaskan, karena kita ini sifatnya tugas bersama, yuk barengan nanti kita sama-sama memperbaiki kalau kita keliru. Adaptif dan fleksibel. Menurut saya Bu ya kan, dia adaptif berarti dia bisa adaptif, menyesuaikan diri. Menyesuaikan sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang ada Bu, karakter atau keunikan yang ada di sekolah tersebut atau peserta didik Bu. Seperti itu. Gimana Bu? Iya, kalau yang fleksibelnya? Kalau dia fleksibel, ya artinya bahwa pembelajaran di satu namanya sekolah ini, ya kan, pada peserta didik itu tidak sama dengan siswa yang lain gitu Bu, karena kan masing-masing kan unik gitu kan, seperti itu. Berarti kita nggak boleh kaku ya, nggak boleh kaku dalam menyusun alur pembelajaran ini. Jadi disesuaikan dengan
adaptif dan fleksibel atau sesuai dengan perkembangan dari siswa itu sendiri ya, sesuai dengan perkembangannya. Saya rasa itu aja. Atau ada lagi pertanyaan lain atau ada materi? Masih ada waktu nggak Ibu Lis? 5 Ibu menit Dinar, lagi, Ibu. karena kita, 5 menit lagi. jadi oke, kita ambil kesimpulannya. Mm-mm. Kesimpulannya karena Baik, memang waktu kita terbatas. Jadi prinsip alur tujuan pembelajaran itu memang harus dilaksanakan benar-benar untuk menjadikan pembelajaran itu tidak merasa bosan ya, tidak merasa monoton itu aja gitu kan. Jadi terus dari gitu mereka juga tidak susah memahami apa yang kita sampaikan. Makanya kayak gitu terus seorang guru itu juga harus bisa berkomunikatif dengan siswa, ya kan? Atau kalau misalnya kita psikologi, kalau kita guru BK, bimbingan konseling, berarti kita harus memang berbicara dengan anak tuh bisa memakai kalimat yang sederhana, begitu kita harus bertanya, biarkan juga mereka menjawab, jangan kita aja nanya mau ngapain, ada apa, jangan juga kayak gitu, ya kan? Nah, yang berikutnya esensial dan konseptual itu sesuai ya dengan ini tadi, menunjukkan kekhasan dari masing-masing peserta didik itu kan. Jadi dia konseptualnya seperti itu. Esensial juga itu bahasa yang dipakai itu mudah dimengerti oleh mereka. Nah, terus ada berkesinambungan, begitu mengoptimalkan 3 aspek kompetensi yang juga ini nanti bergeraknya ke arah profil pelajar Pancasila. Jadi ini sama aja, cuma ini lebih disempitkan lagi. Begitu anak-anak juga merdeka belajar, mereka tidak dituntut harus belajar yang mereka tidak mau mungkin di sini nanti ke depan. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Baru berikutnya operasional dan aplikatif ini dapat dilaksanakan dan diaplikasikan ke anak-anak peserta didik. Dan yang terakhir adaptif dan fleksibel itu berarti dapat sesuai dimanapun nanti beradanya. Oke kan? Saya rasa itu aja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, nanti kita belajar bersama. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ria untuk pemaparannya. Jadi kita saling tahu ya, tambah ilmu kita mengenai prinsip alur tujuan dan pembelajaran ini. Oke, sebelum kita mengakhiri presentasi kita, ayo Bu Dinar, ada nggak yang mau kita tadi kan udah belajar nih kita nih kan? Siap Bu Ibu. Iya, biar nggak stres. Ya, biar baik. Semangat. Saya akan melakukan ice breaking Ibu, biar kita nggak kaku dan nggak tegang sehabis belajar tadi. Kemudian belajar kita akan menjadi menyenangkan. Baik Ibu, di sini saya akan ada satu ice breaking untuk ibu-ibu. Nah, di sini saya akan memberikan kata kunci. Kata kuncinya adalah ikuti apa yang saya katakan. Sudah jelas Ibu? Ikuti. Konsentrasi nih ya? Iya, melatih konsentrasi Ibu. Ikuti apa yang saya katakan. Ya, jadi itu kata kuncinya Ibu. Bisa kita mulai Ibu? Oke, siap. Oke, baik. Ayam itik, ayam bebek, ayam itik. Ayam itik, ayam bebek, ayam itik. Ayam bebek. Saya yang salah ya Bu? Salah itik tuh. Saya kurang konsentrasi Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kita kembali ke kata kunci ya Ibu. Katakan ikuti apa yang saya katakan. Ya. Baik, ayam itik, ayam bebek, ayam itik. Ayam itik, ayam bebek, ayam itik. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? 3 ayam yang terakhir. Ada berapa ayam? 1 ayam. Ada berapa ayam? Tetap 1 ayam. Ada berapa ayam? Ayam itik. 3. Ayam itik. Ibu, ayam itik. Baik. Dulu, jangan dulu. Ada berapa ayam? Ayam
Ayam, 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 4, 7. Ada berapa 1. ayam? Enggak ada ayam. Kan ayam itik. Mana ada ayam itik? Ya kan, Bu? Gitu kan Oh jawabnya? alah, Salah Ibu. Karena kan tadi kata jadi kuncinya apa? Kata kuncinya apa? ayam itik. Kata kuncinya Ibu yang saya tanya. Kata Ikuti. kuncinya apa? Ikuti Ikuti. apa yang saya Oh katakan. iya, berarti nggak ada ayamnya lah, astagfirullah. Oh, berarti bener lah ya kan? Nggak ada ayamnya. Ibu Jawaban nggak saya disuruh, bener, Bu. Ibu nggak disuruh ngitung berapa ayam, hanya mengikuti apa yang saya katakan. Kan kata kuncinya ikuti yang saya Ah, ya katakan. ampun. Oh iya, Jadi seharusnya ketika saya berkata ada berapa ayam, ibu-ibu harusnya mengikuti baru ya. saya. Ada berapa ayam? Seperti itu Ibu. Oh, ikuti Eh, kata-katanya Bun. Ya iya, ampun. karena kata kuncinya kan Iya. ikuti apa yang saya katakan. Begitu Ibu. Terima kasih Artinya Bu kita jadi BO ya harusnya ya. kerjasamanya. Mm-mm. Baik Bu, seperti Oke. itu saja ice breaking dari saya hari ini Ibu. Iya. Ayo, terima Saya kasih. serahkan lagi ke Bu Lelis. Bu Nindar, makasih ya Bu ya, Iya. sudah membuat kami ya. Nampaknya di sini saya kurang konsentrasi ya. Walaupun usia saya lebih muda dari Bu Ria ya kan, tapi saya yang kurang konsentrasi. Iya. Mungkin beban hidup yang begitu banyak ya Bu ya. Ada nggak pengaruhnya itu? Nggak juga ya Bu ya. Enggak, Oke, Ibu. terima kasih untuk waktu ini, di mana kita sudah sama-sama mendengarkan Bu Ria tadi mempresentasikan tentang prinsip dan prosedur alur tujuan pembelajaran. Kita sudahi presentasi kita dan mari kita sama-sama nanti apa yang kita dapatkan dari Bu Ria pemaparannya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Semangat Amin. sekolah penggerak. Semangat. Sekolah penggerak. Selamat sore Ibu-ibu. Sore Ibu. Sore.